Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi hari ini, subtema 2, kita akan mempelajari tentang mengenal ASEAN. Masih bersama saya, Bu Iko Widya Santining Tias. Untuk yang pertama, apa itu ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Oke, untuk yang berikutnya, di sini ada 5 pendiri ASEAN dari masing-masing negara. Yang pertama adalah Menteri Luar Negeri dari Indonesia, yaitu Adam Malik. Yang kedua, Wakil Perdana Menteri dari Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Menteri Luar Negeri dari negara Filipina, yaitu Narcisco Ramos. Yang keempat, Menteri Luar Negeri dari Singapura, yaitu S. Raja Ratnam. Yang terakhir adalah Menteri Luar Negeri dari Thailand, yaitu Tanat Koman. Untuk soal yang pertama, nanti ditulis ya di buku tugasnya. Soal nomor 1, siapakah Wakil Menteri Luar Negeri dari Singapura yang menjadi salah satu pendiri ASEAN? Nanti ditulis di buku, kemudian dijawab. Yang berikutnya, berdirinya ASEAN berdasarkan dari isi Deklarasi Bangkok yaitu pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah makna lambang ASEAN. Lambang ASEAN terdiri dari 10 ikat padi yang memiliki background merah, kemudian cincin biru dan bertuliskan ASEAN berwarna biru di bawahnya. Maknanya yaitu padi bermakna melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Yang kedua, jumlah 10 batang padi yang terikat melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Warna putih melambangkan kemurnian dan kesucian. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Soal nomor 2. Jelaskan makna lambang warna kuning pada lambang ASEAN. Berikut adalah peta ASEAN. Dari yang paling atas adalah negara Laos, kemudian samping kanan Vietnam, kiri Thailand, dan bawah adalah Kamboja. Samping kanannya Thailand,
ada negara Myanmar, bawahnya Thailand ada Malaysia, kemudian lebih ke bawah lagi ada Singapura, kemudian sampingnya adalah Brunei, dan yang kepulauan paling besar adalah Indonesia. Kepulauan nomor 2 terbesar yaitu Filipina. Anggota ASEAN sampai sekarang ada 10 negara. Mereka bergabung di beberapa waktu yang berbeda. Yang pertama adalah Indonesia, bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Malaysia pada tanggal 8 Agustus 1967, Singapura 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, dan Filipina 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN yaitu pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999. Soal nomor 3. Siapakah anggota termuda di ASEAN? Anggota-anggota ASEAN dari yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia sudah jelas sekali negara kita sendiri, seperti pada gambar di sini, pada pernyataan di sini, benderanya berwarna merah putih. Kemudian petanya sebagian besar, hampir seluruh bagiannya itu kepulauan. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, ibu kotanya di Jakarta. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, mata uang adalah rupiah. Populasinya pada tahun 2016 sebanyak 261,1 juta. Luas wilayah adalah 1.904.569 km persegi. Mata pencarian penduduknya sebagian besar adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Di sini Indonesia memiliki julukan yaitu Zamrud Khatulistiwa karena Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, ibarat batu zamrud yang terletak di bawah garis ekuator atau khatulistiwa. Yang kedua adalah negara Malaysia. Gambar benderanya seperti pada layar, nggih. Kemudian wilayahnya, petanya, di sini ada 2 pulau yang termasuk negara bagian Malaysia, yaitu di Kepulauan Kalimantan atas, bagian atas, kemudian Semenanjung Malaya yaitu di atas bagian Sumatera. Kemudian kepala negaranya, kita langsung masuk ke kepala negara yaitu raja, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kotanya Kuala Lumpur, hari kemerdekaan 31 Agustus 1957, bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Lagu kebangsaan adalah Negaraku, mata uang adalah ringgit. Populasi di tahun 2016 sebesar 31,19 juta. Luas wilayahnya yaitu 329.847 km persegi. Mata pencarian dari penduduknya sebagian besar adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Malaysia memiliki julukan sebagai negeri jiran karena Malaysia merupakan negara yang letaknya teritorialnya paling dekat dengan Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara. Yang berikutnya adalah negara Singapura. Singapura seperti pada gambar di belakang Fuike, di bawah ini ya, di layar, bendera sama tempatnya, petanya. Kemudian kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, ibu kotanya tetap Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965, bahasanya Inggris, Cina, Mandarin, Melayu, dan Tamil.
Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang yaitu dolar Singapura. Populasinya pada tahun 2016 yaitu 5,61 juta jiwa. Luas wilayahnya hanya 721,5 km persegi, sangat kecil nggih. Mata pencarian yaitu sebagian besar penduduknya adalah perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Singapura memiliki julukan sebagai negeri singa karena kota Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Singhapura yang berarti negeri para singa. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand memiliki kepala negara yaitu raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Bangkok. Di sini, negara Thailand tidak memiliki hari kemerdekaan karena negara Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Lagu kebangsaan adalah Pleng Chat Thai. Mata uangnya adalah baht. Populasi penduduknya yaitu 68,86 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya yaitu 513.120 km persegi. Mata pencarian yaitu sebagian besar pertanian, pertambangan, industri. Di sini negara Thailand memiliki julukan sebagai negara gajah putih karena gajah putih merupakan hewan nasional Thailand dan menjadi simbol kerajaan di Thailand. Negara yang selanjutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina memiliki kepala negara yaitu presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, ibu kotanya adalah Manila, hari kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1946, bahasanya yang digunakan adalah Filipino atau Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan adalah Lupang Hinirang, mata uangnya peso. Populasi pada tahun 2016 sebesar 103,3 juta jiwa. Luas wilayahnya yaitu 343.448 km persegi. Mata pencarian penduduknya sebagian besar adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Filipina dijuluki sebagai negara lumbung padi karena konsep pertanian khusus pada yang ada di bukit dilakukan oleh suku Batak pada tahun 2000 tahun yang lalu. Jadi di Filipina sudah memiliki konsep pertanian yang kuat yang sebelumnya dilakukan oleh suku Batak. Seperti itu. Yang berikutnya, soal nomor 4. Apakah lagu kebangsaan negara Thailand? Oke. Yang berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki kepala negara yaitu Sultan, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, hari kemerdekaan pada 23 Februari, hari kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, dan Mandarin. Mata uang adalah dolar Brunei. Populasi rakyatnya sebesar 422.196 jiwa pada tahun 2016. Luas wilayah sebesar 5.765 km persegi. Brunei Darussalam dijuluki sebagai negeri petrodolar karena Brunei Darussalam merupakan negeri yang kaya raya di ASEAN.
dan penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Negara yang berikutnya adalah Vietnam. Vietnam, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kota ada di Hanoi. Hari kemerdekaan 2 September 1945, lagu kebangsaan Tin Quan Tra. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uang adalah dong. Populasi sebesar 92,7 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayah sebesar 331.230,8 km persegi. Luas wilayahnya tadi 331.230,8 km persegi. Vietnam memiliki julukan sebagai negara naga biru, negeri naga biru ya. Negeri naga biru. Karena Vietnam merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mengikuti jejak para naga Asia seperti Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Yang berikutnya adalah Laos. Laos, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya Vientiane. Hari kemerdekaannya 2 Desember 1975. Lagu kebangsaannya adalah Peng Sat Lao. Bahasanya adalah Lao, Prancis, dan Inggris. Mata uang adalah kip atau disebut dengan lak. Populasinya sebesar 6,76 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya adalah 237.955 km persegi. Laos dijuluki sebagai tanah terkunci atau the landlocked country karena tidak memiliki lautan dan wilayahnya terkunci dengan negara Myanmar, Cina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Negaranya berada di tengah-tengah nggih. Jadi tidak ada akses lautnya. Negara yang berikutnya adalah Myanmar. Kepala negara yaitu presiden, kepala pemerintahannya presiden, ibu kota Naypyidaw. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Lagu kebangsaannya adalah Kabama Kay. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Mata uang adalah kyat. Populasi penduduknya sebesar 52,89 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya sebesar 676.578 km persegi. Di sini Myanmar memiliki julukan sebagai negeri tanah emas karena Myanmar menyakralkan emas. Emas menjadi sangat penting bagi masyarakat Myanmar karena mewakili matahari yang dikaitkan dengan pengetahuan dan juga pencerahan. Berikutnya adalah Kamboja. Negara Kamboja memiliki kepala negara yaitu raja, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya ada di Phnom Penh. Hari kemerdekaannya yaitu 9 November 1953. Lagu kebangsaan adalah Nokorich. Bahasanya adalah Khmer, Prancis, Inggris. Mata uangnya adalah riel. Populasi penduduknya sebesar 15,76 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya yaitu 181.035 km persegi. Kamboja dijuluki sebagai negara Angkor Wat karena Angkor Wat menjadi tempat favorit wisatawan yang ingin melihat candi terbesar di dunia. Terakhir, soal terakhir,
Soal nomor 5. Apa saja warna bendera negara Laos? Apa saja warna bendera negara Laos? Ya, silahkan soal-soal ditulis kemudian dijawab, setelah itu dikirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.